Levi, anggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 3, pada hari Sabtu 6 Juni 2026 di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepau menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Rahel Limbong dan almarhum Emi Talesang. Kiranya Tuhan tetap menguatkan dan menghibur segenap keluarga. Yang ke-9, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudari Serly Putri Yolanda SPDKOM MPD dengan saudara Arnold Soisa SPD dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juni 2026 jam 9 pagi di Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Toraja Prince Hotel. Ibadah persiapan perkawinan saudari Serly Putri Yolanda dengan saudara Arnold Soisa dilaksanakan pada hari Rabu 10 Juni 2026 jam 4:30 sore di rumah keluarga Yohanes Dualangi, kelompok pelayanan 6. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Yang ke-10, kelas katekisasi. Kelas katekisasi CD kembali dibuka bagi warga Jemaat Rantepau yang rindu untuk mengikutinya diharapkan datang mendaftarkan diri di kantor Jemaat Rantepau atau di bagian tata usaha Jemaat Rantepau setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Tambahan warta jemaat, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Ave Rafael Rantetoding, anak dari Bapak Ferdi bin Rera dan Ibu Yeni Duma, akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026. Yang kedua, ibadah penghiburan keluarga almarhum Emi Talesang Sambo akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Juni 2026 jam 18 WITA atau jam 6 sore di rumah kediaman Hotel Luta. Demikian warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan dimuliakan. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita tinggalkan segala kesibukan kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dalam penghayatan tema ketaatan yang dikehendaki Allah, saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir sungguh
jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnianya mendengarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikorbankan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Mazmur 50, Mazmur pujian, Mazmur 50 ayat 7 sampai 15. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 dibaca secara alternatif majelis gereja dan jemaat. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Bukan karena kurban sembelihanmu aku menegur engkau. Tidak perlu aku mengambil lembu dari rumahmu. Sebab milikkulah segala binatang hutan. Aku kenal segala burung di udara. Jika aku lapar, tidak perlu kukatakan kepadamu. Daging lembu jantanku aku makan. Persembahkanlah kurban syukur kepada Allah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Amin. Ya tu puang matua dauni mintu. Sundun kama baloan, wangka Tonton
tontong tu ara baku resumana yohoda. Silakan 100. Ada yang lain? 100. 102 kali 303 kali. Ya, nanti Ibu. Ya, masih ada? Masih ada 111. Oh, 1.100.000. 1.100.000. Kalau begitu 1.100.000 2 kali. Masih ada yang mau mempersembahkan? 1.100.000 3 kali. Punyanya Cisel. Nah, masih ada. Ini untuk. Nah, ini ada sayur untuk jambore keluarga. Kita akan adakan jambore keluarga di tanggal 15 dan 16. Oh, ini lemper. Lemper nanti bisa dipakai sarapan. Silakan. Ada ya 50. Masih ada 200 Ibu. 203 kali. Nanti sama Ibu itu ya. Ini apa? Nah, ini kita akan memakai persembahan ala Amerika. Ya, mohon Bapak Ibu majelis bisa menjalankan pundi untuk kita jalankan. Kita gunakan waktu 2 menit saja. Ya. Angkat tangan kalau ada yang mau mempersembahkan. Silakan. Boleh diangkat tangannya supaya majelis bisa melihat. Agak lama 2 menit ya. Oh, ada Oma. Sebentar Oma. Esa. Ya, hampir saya menghitung 3, 2, 1. Ya, siapa yang terakhir? Angkat tangan yang terakhir mungkin. Oh, dia sana. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami.
Terlebih khusus saat ini di dalam persekutuan kami, Engkau berikan kami waktu untuk menghimpunkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini Engkau berkati, agar dapat dipergunakan demi kelebaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di lingkup Gereja Toraja. Bapa di surga yang masih ada pada kami, Engkau berkati, Engkau ajar kami untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan, ini persembahan syukur kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian, terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Kita akan belajar bersama dari kebenaran firman Allah. Mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Di kemah-Mu di sini, kami bersehati nyatakan bakti dan sembah kepadamu. Dan dengan iman kami percaya Engkau ada di sini. Dalam yakin kami akan hadir-Mu, kami semua rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Siapakah hamba-Mu dan siapakah kami segenap jemaat-Mu? Kami manusia yang kerap kali jatuh dan jatuh lagi dalam kesalahan. Karena itu layakkan kami dalam ampunan-Mu. Berkenanlah Engkau mengaruniakan hikmat pengertian dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya oleh Roh Kudus saja hamba-Mu dimampukan memperkatakan firman-Mu, dan setiap kami ditolongnya untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah bagi kami Bapa, karena kami sungguh-sungguh menantikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pertobatan Israel yang sekejap saja. Aku akan pergi kembali ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul tetapi akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar.
Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang menguap di pagi hari. Sebab itu, aku meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Amin firman Tuhan. Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayat 25. Firman Tuhan, sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batallah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Amin. Injil Matius pasal 9, ayat 9 hingga ayat yang ke-13, dan ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku."
Matius pun bangkit dan mengikut dia. Ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa lalu makan bersama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang pemuka, lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah pemuka itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Kures semangat, Puang. Shalom. Manasum mereka? Manasum mo jawaban wah. Baik. Dari keseluruhan perikop bacaan kita akan merenungkannya dalam satu tema, ketaatan yang dikehendaki Allah. Kameng kaulan tunanga puang. Saya mau bertanya kepada kita. Bergereja, beribadah itu baik? Baik. Suka? Memberi persembahan itu baik? Suka? Suka ya? Oke. Belajar firman Tuhan itu baik? Baik. Suka? Suka atau tidak? Oke. Saya mau lihat nanti kalau saya berkhotbah apakah fokus pada firman atau pada HP. Beribadah, bergereja sesuatu yang baik. Memberi persembahan sesuatu yang baik. Belajar dari firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkannya sesuatu yang baik. Pertanyaannya, ketika ibu bapak ada di sini, hatinya di mana? Halo? Inde syara katu penamme. Dek sianya Banua. Ketika memberi korban persembahan, pikiranmu, hatimu seperti apa? Dek syara kaden tunuk tangabu pa di pangalian siya to pa lendo makatepun dia.
Pertanyaan terpenting dari semua itu, saudara-saudara, ketika kita beribadah, ketika kita suka ikut persekutuan, ketika kita gemar memberi persembahan, ketika kita rajin membaca kitab suci kita, pertanyaannya apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Na pore syara ka puang matua, na kalau syara kepenan na puang matua. Minta maaf, memang orang dari pegunungan suara agak keras ya. Karena seringkali melewati gunung dan lembah. Apakah ketika kita bersekutu beribadah kepada Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini? Apakah ketika kita membawa kurban-kurban persembahan kita, ketika kita belajar akan firman-Nya, sekali lagi pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan? Karena pembacaan firman Tuhan saat ini berbicara kepada kita. Dalam Mazmur 50, Tuhan menegur Israel. Sementara Israel sudah memberi kurban-kurban bakaran. Tuhan katakan, di hadapanku ada kurban-kurban persembahanmu, ada kurban bakaran. Tapi mengapa Tuhan menegur mereka? Dalam kitab Hosea, pembacaan kita tadi, Tuhan membelakangi Israel. Mengapa? Israel beribadah, mempersembahkan kurban, tapi Alkitab berkata Tuhan kembali ke tempatnya. Dalam arti Tuhan membelakangi ibadah mereka. Apa yang salah, saudara? Di mana persoalannya? Bukankah beribadah, memberi kurban persembahan, belajar Taurat Tuhan itu baik? Tapi mengapa Tuhan menegur umat Israel dalam Mazmur 50? Ya ketang dia anak paralu ku pogadang ku misab apang ku temintu na kan? Apa yang salah, saudara? Karena apa yang dilakukan umat itu tidak lebih dari sebuah seremoni saja. Mereka beribadah, mereka memberi persembahan kurban, tapi hati mereka, hidup mereka tidak kepada Tuhan. Yang biasa kupolelen kemarin nama khotbah, nenek bangki makwa haleluya kelan ki gereja. Baik ke jo salen halelupa. Seperti kata Alkitab, pertobatan Israel hanya seperti embun. Lan manna gereja ni kuah salah nak puang patasuk ke ditoliomo. Mengapa Hosea, nabi Tuhan, disuruh kawin dengan Gomer? Maaf kalau ada nama Gomer di sini, karena Alkitab mencatat Gomer itu perempuan sundal kan? Sebagai kritik Tuhan terhadap Israel yang mengaku umat Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang memberi kurban-kurban persembahan, tapi sayang sekali hidup mereka tidak menjadi kurban persembahan. Yang mereka lakukan bukan dalam rangka ketaatan, tidak digerakkan oleh iman, tapi sebatas seremoni saja. Ini jadi pengingat bagi kita seperti apa sebenarnya ibadah-ibadah kita. Makanya jangan juga heran kalau banyak orang katakan asalan demo persembahan di patama gereja, dan siapa tuh tedong di patama gereja, enaporem ya puang to. Firman Tuhan hari ini mengajar kita. Engkau beribadah, engkau memberi kurban persembahan, engkau belajar firman, tapi hidupmu tidak kepada Tuhan.
Tuhan menegurmu. Tuhan tidak berkenan. Jadi Mazmur 50 dan Hosea itu kritik terhadap cara hidup orang Israel. Nah saudara-saudara, hal yang kedua dari firman Tuhan ini mau mengajar kita. Yang disebut datang kepada Tuhan itu seperti apa? Mengapa kita datang kepada Tuhan? Mengapa kita datang menyembah kepadanya, membawa kurban persembahan kepadanya? Karena kita mengenalnya. Seperti dalam pembacaan kita tadi. Tidak sekedar karena saya Kristen sarani ya toto sarani nang paralu malam gereja, tidak. Kita datang beribadah kepada Tuhan, membawa kurban persembahan, belajar dari firman karena kita mau seperti kata firman Tuhan, sungguh-sungguh mengenalnya. Mengenal Tuhan yang seperti apa? Seperti kata firman Tuhan hari ini. Tuhan yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percayai adalah Tuhan pemilik segala sesuatu. Tuhan yang membenarkan Abraham karena imannya, karena percayanya. Kita mengenal Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, menanti umatnya datang dengan penyesalan. Kita beribadah, kita memberi kurban kepada Tuhan, belajar akan firman karena kita mengenalnya sebagai pemilik kehidupan ini. Sebagai pribadi yang berkenan memberi pengampunan, menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Yang berikut saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan karena kita ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Makanya dalam bahasa Toraja kata mengikut Yesus yang dipilih undi urundu. Kan tanda Toraja kayak kuah urundu itu. Mengapa kata itu dipilih bukan untuk saja? Karena mengikut Tuhan bukan sekedar ikut-ikutan. Kita mau mengikut Tuhan karena kita mengenalnya intim dengannya. Dan jalan yang Tuhan tunjukkan itu yang kita lalui. Datang kepada Tuhan karena kita ingin mengalaminya, dekat padanya. Seperti Matius. Matius tadi, Yesus katakan, ikutlah aku. Dan perkapan apa kada Matius? Tidak ada kan? Matius datang, ia mengikut Yesus, meninggalkan karena dia tahu yang dia butuhkan dalam hidup ini adalah hidup yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Orang lain boleh berkata tentang pekerjaannya. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan dalam rumah Matius, Yesus duduk dengan orang-orang berdosa. Matius tidak peduli dengan apa tenapokada tahu. Baginya sekarang yang terpenting ialah ia mengalami Tuhan, ia berjumpa dengan Tuhan yang sanggup mengubahkan hidupnya.
datang kepada Tuhan seperti pemuka yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi. Natandeku mua mate mutu anakmu. Tapi dia datang karena iman, karena percaya bahwa Yesus sanggup melakukan yang tak mungkin menjadi mungkin. Sama seperti perempuan yang 12 tahun menderita. Dia tidak butuh sebuah kata dari Yesus. Kumua sembuh kok, maleke kok, tidak. Dalam pembacaan kita tadi, dia datang dengan sebuah keyakinan. Namui ya, tampak bayu lambak nabang kutui nang lama leke. Dia datang kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya, dengan pengharapan bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi kita semua. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dalam segala bentuk ibadah kita, ketika kita datang kepada Tuhan membawa kurban-kurban persembahan kita, ketika kita datang di hadapan Tuhan untuk belajar akan firman-Nya, jangan itu hanya sebuah formalitas belaka. Tapi kita datang karena kita rindu. Kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Sehingga yang kita lakukan itu kita lakukan dalam ketaatan. Bukan karena keterpaksaan. Bukan karena sebuah formalitas. Tapi sekali lagi, karena kita percaya kepada Allah sang pemilik hidup ini. Allah yang telah menjanjikan pembenaran dan keselamatan kepada Abraham dan kepada kita. Karena iman, pengharapan dalam Yesus Kristus. Dikatakan Paulus dalam pembacaan kita, Yesus mati untuk pelanggaran-pelanggaran kita, supaya oleh hidupnya, kebangkitannya kita hidup. Hidup untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Nah karena itu, seperti tema kita, Tuhan berkenan ya, dengan ketaatan. Ketaatan yang lahir dari iman, dari percaya bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Pada Dia ada pengampunan, pada Dia ada keselamatan, pada Dia ada hidup yang melampaui kefanaan kita. Sehingga kita datang kepada Tuhan tidak dengan sungut-sungut, tapi dengan hati yang rindu. Tuhan menolong saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak secara pribadi, bercermin pada kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah setiap perayaan iman kita, kurban-kurban syukur persembahan hidup kita, dan kesediaan kita belajar akan firman-Nya, bukan sekadar sebuah formalitas, tapi karena kita rindu, kita percaya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah pemilik kehidupan ini. Padanya ada pengampunan, padanya ada belas kasih, padanya ada keselamatan. Amin. Terima kasih solo dari PPGT.
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan, di tengah-tengah gumul juang hidup setiap kami tiap-tiap hari. Ada waktu, kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami mengalami Tuhan lewat persekutuan sebagai keluarga Allah di kemah-Mu di sini. Biarlah setiap puji-pujian yang kami angkat kepadamu, kurban-kurban persembahan kami, hidup kami, dan kesediaan kami belajar dari firman-Mu, semuanya itu berkenan di hadapan-Mu, menjadi kurban yang berbau harum di hadirat Tuhan. Karena kami datang dengan hati yang rindu, hati yang percaya bahwa Engkaulah Allah pemilik hidup kami, Allah yang membenarkan kami orang-orang yang berdosa ini, bukan karena perbuatan baik kami, tapi karena iman kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk pelanggaran-pelanggaran kami, supaya oleh kebangkitannya kami beroleh hidup yang melampaui segala kefanaan di dunia ini. Kepadamu Tuhan kami naikkan syukur kami, dan tolonglah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami selalu ingat, meyakini sebagaimana firman-Mu, Engkau Allah yang menyertai kami. Kasih dan kemurahan-Mu, berkat-Mu selalu terbit atas hidup kami untuk meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami menghadapi setiap gemuruh kehidupan. Bapa, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berjumpa dengan ulang tahun mereka. Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami supaya kami bijaksana menggunakan setiap waktu, kesempatan, kehidupan yang Tuhan beri, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ungkapan syukur mereka nyatakan lewat ketaatan dan kesetiaan berbakti kepada Tuhan, seraya hidup dalam kasih seorang akan yang lain. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala anugerah-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih kesempatan boleh bekerja, berusaha tiap-tiap hari. Anak-anak kami boleh bertumbuh, boleh mengenyam pendidikan dalam berbagai jenjang. Kesempatan boleh berjuang, berusaha. Terima kasih. Terima kasih juga kesempatan yang Tuhan beri senantiasa untuk boleh melayani Tuhan dan sesama. Biarlah kesempatan pelayanan yang boleh kami angkat di tengah-tengah persekutuan ibadah saat ini menjadi kurban persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Bapa, lewat persekutuan ini kami topang di dalam doa orang tua saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah pun dalam proses pemulihan. Tuhan berkenan memberkati Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Ibu Adolfina Paulus, Santi Sakung, Pendeta Jeka Parantean, Ibu Yuliana Saranga, Mikael Mangosa Tambing, Ibu Suryani Panggalo, Gwyneth Salinding Pabuaran, Ibu Dia Karaeng. Biarlah setiap perawatan penanganan yang mereka terima, Tuhan kenan menjadi alat di tangan Tuhan, mendatangkan kekuatan baru, pemulihan bagi mereka.
Kami topang dalam doa orang-orang tua kami yang lanjut usia, baik mereka yang masih cukup kuat datang beribadah, terlebih yang tidak cukup kuat lagi karena kondisi fisik dan kesehatan mereka. Tuhanlah sumber kekuatan penghiburan bagi mereka. Biarlah mereka mengimani janji-Mu, Engkau Allah yang menggendong mereka pada masa putih rambut mereka. Berkatilah anak cucu, pelayanan kasih dari gereja-Mu untuk meneguhkan pengharapan mereka, sehingga masa tua mereka jalani dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Kami topang dalam doa keluarga-keluarga kami yang sedang berduka cita. Secara khusus kami memohon kepadamu, Tuhan berkenan melawat dan menghiburkan keluarga dari almarhumah Rehel Limbong, keluarga dari almarhumah Emmy Talesang. Tuhanlah sumber penghiburan bagi mereka. Biarlah firman-Mu dan Roh-Mu, sapaan kasih di antara kami meneguhkan pengharapan dari keluarga-keluarga kami yang sedang berduka, untuk selalu percaya kematian akan selalu hadir, tapi Tuhan menyediakan kehidupan yang melampaui kematian. Bapa di dalam sorga, lewat persekutuan ini kami topang dalam doa seluruh penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Berkati seluruh majelis gereja, pendeta, penatua, diaken bersama keluarga mereka, seluruh pengurus OIG bersama dengan segenap sidang jemaat-Mu. Biarlah dengan hati yang penuh rindu, dengan sukacita, seluruh penata layanan boleh berjalan dengan baik, boleh mengambil bahagian di dalamnya, nama Tuhan dipermuliakan, dan segenap jemaat-Mu boleh bertumbuh bersama. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana perkawinan saudari Shirley Putri Yolanda dengan saudara Arnold Soisa. Tuhan berkati majelis gereja dalam angkat pelayanan, berkati kedua saudara yang akan menerima pemberkatan perkawinan dan keluarga. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Rumah tangga yang dibangun adalah rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami topang dalam doa untuk perampungan gedung Bunga Lalan ini, juga buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Berkati jemaat-Mu untuk mengambil bahagian dengan penuh sukacita di dalamnya. Berkati tim yang diberi percaya untuk merampungkan semuanya itu, sehingga dalam waktu yang Tuhan kenan semuanya boleh diselesaikan dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami topang dalam doa untuk pelayanan gereja-gereja-Mu dimanapun. Biarlah gereja-Mu terus bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah gereja Toraja dalam seluruh pelayanannya dimanapun. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan sidang Sinode Am pada bulan Juli mendatang. Berkati panitia yang ada di Tanah Luwu, berkati semua pengurus badan pekerja sinode, para utusan. Biarlah sidang Sinode Am ini berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, firman-Mu terus diberitakan, iman, pengharapan, dan kasih kami senantiasa dikuatkan. Bapa, lewat persekutuan ini kami berdoa untuk daerah ini, bangsa dan negara kami. Engkau melihat, Engkau mengetahui segala yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ada begitu banyak dinamika yang terjadi. Banyak hal yang juga meresahkan kami. Tuhan tolonglah, baik kami sebagai masyarakat, terlebih bagi pemerintah, pemimpin-pemimpin kami, untuk sungguh-sungguh mengambil kebijakan, keputusan yang mendatangkan kebaikan, kemajuan dan sejahtera bagi kami semua. Kami berdoa untuk proses penegakan hukum, biarlah sungguh-sungguh ditegakkan tanpa memandang muka. Bapa di dalam sorga, Engkau mengenal kehidupan segenap jemaat-Mu yang hadir saat ini. Sebagai bapa, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak dalam masa tumbuh kembang, sebagai orang-orang muda yang sedang berjuang dalam cita dan cinta. Tuhan peliharakan mereka semua, berkati mereka semua dalam pekerjaan, usaha, dalam pendidikan yang ditekuni tiap-tiap hari.
Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami dimanapun. Ajarlah kami saling mengingat dan mendoakan. Selalu ada kesempatan saling menopang dan berbagi dalam kehidupan ini. Bapa, seluruh keberadaan hidup kami hari ini ketika kami kembali ke tempat kami dan perjalanan kami ke depan dalam ragam tugas tanggung jawab, kami serahkan dalam penyelenggaraan kasih setiamu. Tuhan beserta dengan kami. Ini doa kami, seru sembahyang dan permohonan kami. Perkenankanlah, sebab semua ini kami sampaikan dan nyatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar murid-muridnya doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari bersama-sama berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Amin. Saudara-saudara, pergilah dan teruslah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Percayalah, berkat-Nya mengiringi hidupmu. Saya siap hidup taat padanya. Arahkan hati pikiran hidupmu kepada Tuhan senantiasa dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Mewakili Majelis Gereja Jemaat Rantepao beserta seluruh warga jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Arman Danari yang telah memimpin kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak dalam keluarga, terlebih khusus dalam pelayanan di tengah-tengah Gereja Toraja. Sebagai ajaran syukur kita, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Bersyukurlah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh hidupku, dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyian.
hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara